warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rayhana Zakira dengan NIM 23101162200029 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan kembali presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang fonologi. Fonologi sebagai sebuah ilmu, fonologi menjadi bagian dan kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Di sini saya sudah membuat peta konsep membahas tentang fonologi, mulai dari konsep fonologi, ruang lingkup, dan fonologi dan subdisiplin. Konsep fonologi seperti yang sudah saya gambarkan pada konsep fonologi pada peta konsep, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fonologi secara umum. Fonologi secara umum, ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari berbagai bahasa. Kemudian yang kedua, fonologi khusus. Fonologi khusus merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi yang terdapat dalam suatu bahasa tertentu. Yang ketiga, fonologi bahasa Indonesia. Fonologi bahasa Indonesia membicarakan tentang bunyi yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan menemukan sistem fonemnya. Ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi tidak hanya mengkaji bunyi-bunyi bahasa dan fonem-fonem dalam bahasa yang dikajinya, tapi lebih luas, yakni termasuk mengkaji peran fenom itu dalam membentuk struktur suku kata dan penggabungan morfem dengan morfem lain. Dalam peta konsep ruang lingkup, dalam peta konsep ini, ruang lingkupnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa memperhatikan apakah bunyi itu memiliki fungsi sebagai pembeda makna bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, fonemik. Fonemik adalah bidang fonologi yang menganalisis bunyi-bunyi yang merupakan pembeda makna dari bahasa yang dihasilkan bunyi tersebut. Pada bahasa Indonesia, segmen P dan B adalah dua fenom karena kedua bunyi itu dapat membedakan makna. Misalnya, huruf P dan P pada contoh kata pupur dan bubur. Kemudian yang ketiga, fonologi dan disiplin lainnya. Yang mana dalam bidang ini ada morfologi, sintaksis, semantik, leksikografi, dialektologi, pembelajaran dan pengajaran, psikolinguistik, dan klinis. Dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Kemudian yang kedua, dalam bidang semantik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Yang ketiga, dalam bidang semantik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Yang keempat, dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, kedudukan fonologi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Yang kelima, dalam dialektologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Yang keenam, dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Yang ketujuh, dalam bidang psikolinguistik, kedudukan fonologi berfungsi sebagai alat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Dan yang terakhir, dalam bidang klinis, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Nah, itu tadi pemaparan dari saya berdasarkan presentasi yang saya simak oleh kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.